Wajahnya sekarang terlihat jelas. Kulitnya bopeng-bopeng, warnanya hitam gak rata, dan berlumuran darah yang mengental. Kedua bola matanya gak beraturan posisinya. Yang paling bikin lemes dan gak tahan adalah baunya yang semakin menyengat, kayak bau anjir darah campur daging basi, campur kotoran yang udah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kalian yang beragama lain. Terima kasih telah klik di video ini. Selamat datang di channel Fantasi yang Nyata. Perkenalkan, nama saya Ivan. Jadi kali ini benar-benar ini video pertama aku. Dan aku mohon untuk support dan masukannya supaya channel ini bisa berkembang dan jadi lebih baik lagi. Oke. Kali ini aku akan share ke kalian cerita horor true story. Masuklah ke dimensiku. Sebuah pengalaman pribadi yang dialami sahabatku sendiri, sebut saja namanya Hendro. Hendro ini seorang pria biasa. Tapi karena dulunya dia pernah mondok dan melakukan suatu tirakat, akhirnya dia diberikan suatu kemampuan yang lebih dibandingkan orang biasa. Well, kita langsung aja ke ceritanya. Enjoy. Cerita ini terjadi di tahun 2018. Saat itu Hendro bertemu dengan teman lamanya yang bernama sebut saja Zaki. Karena lama tidak bertemu, mereka pun bercerita panjang lebar. Sampai pada akhirnya mereka membahas tentang pekerjaan satu sama lain. Hendro bercerita tentang bisnis kulinernya yang sedang berjalan sekarang. Ternyata si Zaki tertarik juga untuk melakukan bisnis yang sama. Namun karena pengalaman Zaki yang tidak ada, dia pun meminta tolong kepada si Hendro untuk bekerja sama. Si Zaki punya aset yang berupa rumah kosong di pinggir jalan raya plus modalnya, dan si Hendro mempunyai pengalaman dan skill di bisnis tersebut. Cocoklah mereka. Sebelum deal kerjasama, si Hendro ingin memastikan dengan survei lokasi rumah Zaki yang lama kosong tersebut, guna menghitung estimasi dan biaya berapa yang akan dibutuhkan nantinya. Tiba hari saat Hendro melakukan survei ke rumah Zaki. Pas di depan rumahnya si Zaki, si Hendro ini heran. Katanya rumahnya lama kosong, tapi ternyata terawat kondisinya. Cocok nih, gak perlu banyak renovasi. Setelah disambut Zaki di depan dan mengobrol sebentar, akhirnya mereka memasuki ruang tamu. Di situ langkah Hendro mendadak terhenti. Dia merasakan hawa yang kontras. Firasat si Hendro mengatakan ada sesuatu di situ. Tapi dia tidak mau cepat dalam mengambil kesimpulan dan mengabaikan hal yang dirasakan tadi. Masih di ruang tamu, Hendro melanjutkan survei. Ternyata kondisi rumah itu dari dalam sama seperti yang terlihat di luar. Sangat terawat. Wah, mantap, pikir si Hendro. Semakin semangat, si Hendro dan Zaki
menuju ke ruang berikutnya, yaitu ruang keluarga. Di situ Hendro melihat ke segala arah dan penjuru. Tidak ada yang salah dengan bagian desain maupun estetikanya, terutama di bagian ventilasi. Tapi kenapa ya hawanya kok terasa aneh, pikir si Hendro. Justru semakin ke dalam terasa semakin kontras. Hendro penasaran, ada apa sih sebenarnya di rumah itu? Dia pun bertanya kepada Zaki, berapa lama sih rumah itu kosong? Sambil ngulik-ngulik apa yang pernah terjadi di dalam rumah itu. Ternyata rumah itu nggak lama kosong, cuma baru 2 tahun aja kok, nggak ada yang nempatinnya. Dan setiap 2 minggu sekali dibersihkan oleh asisten rumah tangganya si Zaki. Tidak banyak info yang didapatkan Hendro dari Zaki tentang rumah kosong tersebut. Semakin penasaran, Hendro menanyakan lagi, pernah nggak ada teman atau keluarga yang nginep di situ? Akhirnya si Zaki cerita, pernah ada temannya dari luar kota rencananya nginep di situ. Nah, tapi anehnya jam 2 pagi temannya ini pamit ke Zaki, dia pulang. Gak tahu alasannya kenapa. Nah loh, pikir si Hendro, berarti memang ada apa-apa di rumah itu. Ya udahlah, kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Tak terasa jam di dinding sudah menunjukkan pukul 6 sore. Karena azan maghrib sudah terdengar, mereka pun sembahyang. Dan setelah itu makan malam, menikmati kopi khas daerah Zaki sambil merokok santai. Tak lama Hendro pun mengajak Zaki untuk melanjutkan survei rumahnya, karena memang masih ada beberapa hal yang belum selesai dibahas. Diskusi mereka pun semakin mendalam, dan tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hendro pun pamit dan berencana melanjutkan obrolan via telepon besoknya. Tapi sama si Zaki tidak boleh. Dia disuruh menginap di rumah itu. Karena Zaki pengen secepatnya diskusi itu final dan mereka bisa segera action. Tanpa berpikir panjang, Hendro pun mengiyakan permintaan si Zaki tersebut. Mas, sampai berani kan tidur di rumah ini sendirian? Soalnya aku diminta ibu buat nemenin. Bapak lagi ada urusan keluar kota, tanya si Zaki. Ya iyalah, masa gak berani? Jawab Hendro sambil bergurau. Setelah Zaki pergi, si Hendro mengeluarkan HP dan bermain game sambil dia menunggu benar-benar mengantuk. Tiba-tiba terdengar suara panci yang jatuh dari arah dapur. Hendro nyamperin dong asal suara itu. Ternyata tidak ada apa-apa. Wah, jangan-jangan aku di-prank ini sama penunggu rumah, pikir Hendro dalam hati. Gak lama dia habis batin kayak gitu, tiba-tiba ada tikus lewat. Hendro pun agak tenang karena dia berpikir, panci jatuh tadi berarti gara-gara tikus itu. Hendro pun balik lagi ke ruang keluarga, dan ia teringat bahwa dia belum sembahyang. Akhirnya Hendro menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Pas buka pintu kamar mandi, di depan Hendro persis ada cermin gantung. Di situ dia kaget setengah mati. Sekelebat ada bayangan yang dia lihat di cermin itu. Mendadak merinding dan deg-degan si Hendro. Kurang ajar nih Demit, udah mulai gangguin. Sambil bacaan, dia lanjut mengambil air wudhu dan sembahyang.
berharap semua akan terkendali setelah itu. Seperti biasa, setelah sembahyang, Hendro duduk bersila untuk wirid dan berdoa. Setelah itu, dia pun berdiri. Dan pas mau melipat sajadahnya, tiba-tiba ada bau yang gak enak dan menyengat. Waduh, apalagi ini? Iseng banget sih. Udah tahu mana pas badan lagi capek banget. Setengahnya udah pasrah, Hendro pun gak jadi ngelipat sajadahnya tadi dan kembali duduk bersila. Sambil tarik nafas panjang, tiba-tiba dia ingat pesan dari gurunya. Mas, kalau pas di mana aja ada yang ganggu, coba kirimin doa yang baik. Insya Allah kita bisa bantu dia menyelesaikan urusannya dulu yang belum kelar. Kalau kuat, ajak komunikasi. Kalau nggak kuat, lepas saja. Gak pakai lama, Hendro langsung praktekin kata-kata gurunya tadi. Selang beberapa saat, dalam keadaan mata tertutup, Hendro melihat ada sesosok wajah yang mendekat, barengan sama baunya yang aneh tadi. Samar-samar dan bikin penasaran. Hendro pun semakin meningkatkan konsentrasi dan fokusnya. Belum sempat kirim doa yang kedua, sesosok wajah tadi semakin dekat. Wajahnya sekarang terlihat jelas. Kulitnya bopeng-bopeng. Warnanya hitam gak rata dan berlumuran darah yang mengental. Kedua bola matanya gak beraturan posisinya. Yang satu dengan yang lain ukurannya gak sama. Yang paling bikin lemes dan gak tahan adalah baunya yang semakin menyengat. Kayak bau anyir, darah campur daging basi, campur kotoran yang udah lama. Demi apapun, Hendro gak pernah selama 34 tahun ini nyium bau yang kayak gitu anehnya. Paling familiar adalah dia menggunakan semacam penutup kepala dari kain berwarna putih lusuh, mirip pocong. Hendro masih bertahan di dimensi lainnya. Dia coba tanya ke sosok itu, "Siapa kamu?" Tidak ada jawaban. "Apa maumu?" Masih tidak ada jawaban lagi. Justru sosok itu semakin mendekat ke Hendro. Energi yang bertabrakan sangat menguras tenaga Hendro yang sudah kelelahan itu. Oke, kalau kayak gini mau. Aku padahal gak niat ganggu. Masuk udah permisi, udah salam. Aku juga udah kirimin kamu doa. Kalau kamu tetap kayak gini terus, aku akan bertindak lain, pikir si Hendro. Dengan ilmu seadanya yang dimiliki Hendro, dia mengumpulkan keberanian, membulatkan keyakinan, meskipun secara vibrasi dia ketakutan dan gemeteran. Dia akan coba membuat semacam
pagar gaib keliling di sekitar dirinya dan rumah Zaki, dengan tujuan agar sesosok tadi menjauh dan tidak mengganggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menarik nafas dalam, si Hendro mulai membaca wirid dalam hati, dan dia mulai membuat pagar gaib untuk melindungi dia dan rumah si Zaki. Sesaat sosok makhluk yang mengganggu tadi tiba-tiba seperti ada yang menarik cepat jauh ke belakang saya. Kontan, wajah dan baunya yang menyeramkan tadi sekarang sudah menjauh. Dari kejauhan itulah sekarang si Hendro baru sadar bahwa sesosok tadi wujudnya adalah memang pocong. Energi yang bertabrakan kontras tadi pun sekarang sudah mereda. Tapi anehnya, pocong tadi masih seperti ingin mendekat, tapi udah gak bisa. Dia masih yang seperti ingin mencari celah di antara pagar itu supaya bisa masuk dari mana, tapi tetap gak bisa. Kayak ada yang mau disampaikan. Oke guys, itu tadi adalah part satunya. Di part kedua, akhirnya si Hendro ini deal bekerja sama dengan si Zaki. Sampai pada suatu hari, si Hendro hendak mengirim bahan baku ke tempat Zaki yang tadi. Si Hendro pun kebetulan mengajak istri beserta anak-anaknya. Nah, istri si Hendro bisa dibilang dia orang yang cukup peka. Setiap dia datang ke tempat baru dan tempat itu agak angker, dia pasti mendapat firasat atau gangguan melalui mimpi. Apa yang akan terjadi dengan istri Hendro di rumah Zaki tersebut? Apakah akan ada gangguan yang lebih ekstrim dibanding yang dialami Hendro? Saksikan di part kedua. Jangan lupa mohon bantuannya, like, comment, share, dan subscribe. Oke? Last but not least, nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. See ya.